apa telat-telat melulu, soalnya lagi ngejar borang kalian juga. Borang itu cukup menyakitkan, banyak kerjaan yang harus dilakukan. Oke, sekarang kita kemarin kan kita belajarnya di sini ya. Host tolong dihitungkan dulu screen saya, enable dulu. Host siapa nih? Brilian ya? Dinda ya? Enable itu dulu. Udah, Pak. Udah ya. Oke, kita masuk di sini di Excel. Di Excel. Oke, kita masuk di sini. Kita langsung aja ya. X1, X1, X2, X3, Y. Terus kita bikin ininya sama dengan range between 1,5 gitu ya. Udah, kita tarik ininya. Kita tarik dulu. Oke, kita tarik sampai 30 ya. Biasanya kan kemarin kan filmnya 30 ya. 30 pernyataannya Dinda ya. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, kita ambil di sini. Kita ambil di sini. Copy. Tambah sheet-nya. Biar kita matikan. Matikan berarti kita 1, 2, 3. Dah. Nah, ini dia nggak ada rumusnya ya. Nah, di sini cara memasukkannya ke bentar. Cara memasukkannya ke mana dia ya? Bentar. Oh, nggak ada sih. Nah, ini dia ada SPSS 23 yang ada di sini. Nah, ini kita masukin. Di SPSS ini ada dua. Satu yang kita sebut data view, yang satu kita sebut variable view ya. Jadi ada dua, ada yang data view sama variable view. SPSS ini bukan sama Excel ya, bukan sama dengan Excel. Jadi dia tidak bisa insert karena SPSS ini adalah tools statistik. Kalau Excel itu adalah spreadsheet. Jadi bedanya adalah begini. Kalau di SPSS ini haram hukumnya dia melakukan inserting. Ya. Kenapa? Karena data itu dia tidak boleh dimanipulasi. Jadi dia harus pure data asli. Jadi kalaupun Anda menginsert data itu akan negatif hasilnya. Jadi dia nggak sama kayak Excel gini. Kalau Excel kan kita bisa tambah data ya. Datanya kita bisa insert gitu ya. Dinda, kamu ngelihatnya di sini di SPSS atau di Excel? SPSS, Pak. Oke. Nah, ini kita masukin Excel yang tadi, kita masukin Excel-nya, kita masukin ke SPSS. Kita masukin nih. Kita paste. Ya. Nah, masalahnya di variable view ini dia akan udah ngeliat belum variable view yang ada di sini? Udah, Pak. Udah ya. Nah, ini kita harus ganti nih. X1, X2, X3, Y. Ya, Y.
Data itu akan berpengaruh sekali apakah dia numerik atau koma atau dot atau scientific atau dolar atau string, dia akan berpengaruh. Biasanya saya akan memakai numerik ya. Numerik, semuanya numerik. Desimalnya kita matikan. Desimalnya kita matikan. Dah. Di labels, karena kita mau masukkan dia di words, maka dia harus kita masukkan labelnya. Labelnya itu adalah X1, X2, X3, Y. Ya. Nah, kalau seandainya Anda dari kuesioner itu kan ada misalnya satu itu sangat tidak setuju gitu ya. Misalnya kita tulis gini ya. Satu sangat tidak setuju ya. Sangat tidak setuju. Kita add. 2 itu setuju. 3 itu ragu. 4 itu setuju. 5 itu sangat setuju. Salah. Sangat setuju. Nah, ini kalau kita add yang ada di sini, kita klik OK. Nanti di data view-nya, kalau misalnya kita klik view yang ada di sini, value labels dia berubah. Jadi kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya. Berarti ini kita balikin lagi. Jadi view labels-nya itu adalah kayak gini ya. Dah. Biar berulang-ulang nih, Pausi kasih tahu. Nah, di sini kita missing, kita nggak perlu apa, kolom itu lebarnya kolom adalah 6, alignments itu right atau left atau in the middle terserah. Nah, yang masalahnya di sini kalau kita measurement kita tulis scale. Kalau dia mau dihitung dia scale. Kalau dia mau grafik dia ordinal, kalau enggak nominal ya. Jadi kita biasa inputnya itu adalah scale yang measurementnya. Oke. Nah, ini kita mau melakukan misalnya analyze deskriptif, frekuensi. Kita ambil yang ada di sini statistiknya. Ini udah Pak Osli kasih tahu kan kemarin, cuman Pak Osli pengen mengulang aja. Biar diulang-ulang, biar jadi jago. Nah, ini kita masukin. Ini. Squamous sama kurtosis kita masukin. Kita keluarin. Hasil tabelnya adalah ini. Udah sampai sini semuanya? Udah ngeliat hasil tabelnya? Udah? Sudah, Pak. Oke, kita masuk lagi ke sini, ke Excel, Book of Excel. Kita coba cari data analisis, deskriptif statistik, klik OK. Input range-nya kita ganti di sini. Ini kita masukin input range-nya. Masuk. Label, ini udah masuk semuanya. Nah, ini kita copy, kita pindahin ke sheet 2. Oke. Kelihatan hasilnya, mahasiswa? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini kita mau melihat apakah hitungan kita sama mereka nih. Nah, kita ambil ini, copy, kita ambil di sini, Book of Excel. Kita lihat di sini, sama ya, hitungannya ya.
Kita bisa lihat ya. Sama ya. Sama nggak? Sama kan? Sama ya. Kelihatan nggak? Oh, salah. Pausli belum kayaknya belum copy ininya. Ini bisa di copy ya. Klik kanan, copy. Masukin ke Excel. Nah, ini kita masukin di sini, copy. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Min-nya sama nggak dia? Ya, dia dibulatin ya. Ini pasti sama. Sama ya. Oke. Sama yang di sini. Ini sama nih. Yang Pausli lakukan. Kalau dua alat ukur ini menyatakan sama, semuanya akan jadi sama semua. Jadi Anda nggak usah khawatir. Apa yang dilakukan di SPSS sama apa yang dilakukan di apa akan sama. Oke? Jelas? Nah, kemarin kan Pausli udah bilang ya, bahwasanya kamu punya kuesioner nih. Ada berapa kuesioner? Ada berapa pernyataan? 15, Pak. Berapa? 15 pernyataan. 15 pernyataan. Jadi ini kita hapus dulu kali ya. Kita hapus dulu. Ini udah ngerti belum sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mahasiswa, Pira, Cikita, Faza, ada yang mau tanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini kita copy aja ya, dia biar kita nggak capek ya. Sebanyak 15 ya. Copy, paste, paste, paste. Nah, ini anggap pernyataan kamu ada 15 ya. Ada 15. Ini X1 kita tarik. Cus, X2, X3. Sampai 12 nih ya. Kelihatan mahasiswa? Terlihat, Pak. Oke. Ini kita buang dulu, delete dulu ya. Cut ya. Nggak mau dia. Ini delete aja. Nah, di sini udah ada 12 pernyataan yang akan kita lakukan. Ya. Pausi udah ngasih itunya notes-nya kemarin. Nah, masih ingat nggak? N sama dengan 30 itu berapa? N sama dengan 30 itu adalah berapa? Di ininya? Correlation-nya? Sama dengan 0,368. Iya nggak sih? 0,361, Pak. 1, Pak. Oh, 0,361 ya. Tabel ya. Iya. Ya, berarti kalian menyimak. Oke kan, nanti posisi salah-salahin kalian ikutan lagi salah. 0,361. Nah, ini kita pakai sama dengan Corel kan? Sama dengan 0,361. Benar kan? Kekecilan ya? Ntar pausi gedein dulu ya. Udah ya? 0,361. Udah kelihatan semuanya? Udah, Pak. Nah,
Berarti kita cari correlation ya. Correl ya. Sama dengan correlation rumus array 1. Nah, pause dulu lupa nih rumusnya. Cari dulu ya, sebentar ya. Nggak bakalan hafal gitu. Corel. Oh, data 1, data 2. Correlation-nya nggak kayak gitu. Bentar. Coba stop dulu. Sekarang correlation-nya kita ambil. Pakai data analysis aja ya. Data analysis. Data analysis. Bukan chart ya. Data analysis yang ada di sini. Kita masukin Corel. Mana dia tuh correlation. Nah, ini dia. Nah, ini kita masukin input range-nya. Nah, ini kita masukin input range-nya yang ada di sini. Salah. Input range, nggak boleh salah. Label, kita klik OK. Ini correlation-nya. Hubungannya. Kita copy ke sini. Kita taruh begini. Correlation. Dia berhubungan dengan diri dia sendiri, maka dia akan menjadi 1. Yang kita ambil adalah yang di sininya. X2. Nah, ini X23. Ini turun ya ke bawah ya. Nah, kita contohkan ini di tabel statistik kita. Di tabel statistik kita yang ada di sini, udah lihat SPSS saya, mahasiswa? Atau masih di Excel? Masih di Excel, Pak. Di Excel, Pak. Di Excel. Kita mainkan sedikit. Analyze, correlation, kelihatan? Kelihatan mahasiswa? Kelihatan, Pak. Nah, bivariat kita masukin. Kita masukin di sini. Empat-empatnya. Kita pakai descent, to tail, ya, option, min, continue. Kita klik OK. Nah, correlation-nya maka akan bentuknya kayak gini. Ini kita masukkan ke sini, ke Excel. Udah lihat Excel-nya? Sudah. Mahasiswa? Sudah, Pak. Udah. Nah, oh ini, maaf. Sorry, salah ya. Kenapa tahu salah? Ada yang tahu? Vira? Harus pakai total bukan, Pak? Bukan. Ininya 4 ya. Sedangkan di sini 12 ya. Tahu salah?
Berarti kita ambil lagi nih. Kita copy, stop share, masukin di ini. Udah? Kelihatan? Kelihatan mahasiswa? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya. Nanti giliran saya rubah-rubah, kalian nggak tahu lagi kan? Nggak asik jadinya. Ini X4. X4. Ini X4. X5. X6. X7. X8. X9. X9. X10. X11. X12. X5. X6. X7. X8. X9. X10. X11. X12. Udah, kita balik lagi ke data view-nya. Oh, ini belum kita rubah. Kita nolin dulu, biar dia sama tampilannya. Oke. Nah, kalau kita analyze dari sini, analyze, correlate, bivariate. Ini kita masukin semuanya. Kita klik OK. Maka hasilnya akan sama. Kita lihat ya. Copy. Sebentar. Pausli buka ke Excel-nya. Udah, kita coba correlation-nya apakah sama. Copy. Paste. X1 ke X2 0,29 ya. 308. Ini berapa? 202. 249. Ada yang tahu ini salah kenapa? Ada yang tahu? Halo? N-nya 29. Benar nggak 29? Kita cek di sini. Kita cek di sini. Di data view. Kita cek di data view. 29 ya. Seharusnya dia berapa? 30 ya? 30, Pak. Tapi bener 29 ya. Ada yang beda nggak nih? Coba kita lihat ya. Soalnya jauh nilainya nih. Coba kita lihat. Ini bener nggak? Sebentar ya. Kita lihat di sini.
4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3. Seharusnya ini benar sih. Di sini juga benar juga sih di sini nih. Coba kita lihat ya. X1 ke X2 berapa nih? 269. Itu signifikannya seharusnya ini sama. Ini kenapa beda ya? Oke. Ini ada perbedaan nih. Cuman kalau misalnya beda itu kita harus samain lagi tadi. Kita ulang lagi dari pertama apakah dia sama atau beda. Biasanya correlation yang ada di sini akan sama dengan correlation yang di sebelahnya. Kurang lebih gitu. Oke. Setelah itu kita akan belajar yang namanya one tail sama two tail. Ya, one tail sama two tail. Apa yang dimaksud dengan one tail? Apa yang dimaksud dengan two tail? Nah, ini dia ada kurva normal. Dia ada kurva normal. Dia berpotongan di sini. Anggap ini kanan kiri sama. Anggap kanan kirinya sama. Ya. Kalau two tail, dia ngelihatnya di sini. Di ujung dua yang ada di sini. Anggap ini sama. Berarti dia akan melihat yang ada di sini. Two tail. Ya, two tail. Ini dia akan kayak gini, ya. Nah, kenapa dia mempunyai two tail? Ya, di dalam statistik itu ada dua type error, ada type 1 error atau type 2 error. Ya, dalam statistik itu ada dua. Nah, bagaimana cara ngelihat dua type 2 sama type 1 error? Nah, kita ngelihat di sini. Ini dibagi. Oke. Ini berlawanan ya. Kalau misalnya dia type 1, berarti di sininya dia type 2. Type 2 error. Kalau di sini berarti dia type 2 juga. Type 2 error. Berarti kalau di sini dia type 1. Type 1. Kenapa orang milih tail dan one tail? Nah, ini pertanyaannya yang paling simple, ya. Kalau seandainya, tunggu sebentar. Kalau misalnya dia terjadi gini, hipotesa itu terjadi apabila dia mempunyai keyakinan penuh, maka dia menggunakan one tail. Ya, keyakinan penuh. Berarti kalau dia positif, dia yakin positif, berarti dia pakai one tail. Ya. Gue yakin nih dapatnya positif nih, dia pakai one tail. Tapi kalau dia nggak yakin, hipotesis, kalau dia H0-nya, dia menyatakan keraguan-raguan terhadap hipotesisnya dalam statistik tersebut, maka dia pakai two tail. Di sini
Di dunia barat, orang dia tidak yakin akan kejadian itu. Maka di dunia luar itu kebanyakan dia memakai two-tail test. Ya. Jadi kalau misalnya di sini kamu lihat kenapa terjadi one tail sama two tail. Ini ya. Nah, significant two tail. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh iya. Karena dia tidak yakin. Jadi kalau dia tidak yakin, dia akan kemungkinan dia akan type 1 error di dalam statistik. Jadi kalau misalnya mahasiswa ngasih Pausli nih, Pausli dengan 5 menit tahu bahwa dia itu mempunyai kesalahan atau tidak. Kita lihat dari hipotesisnya, kalau dia pakai two tail berarti dia nggak yakin. Kalau dia nggak yakin, dia kesalahannya di type 2 error, berarti dia nggak ngerjain, dia nyontek. Kurang lebih gitu. Dia harus type 1 error. Kalau dia ngerjainnya salah. Kebayang nggak? Kebayang ya? Belum, Pak. Belum kebayang. Belum kebayang. Statistik itu nanti ada yang kita sebut dengan namanya uji hipotesis. Jadi gini, Anda yakin mati nggak? Yakin ya? Yakin. Yakin. Kalau dia 1, dia bisa dihitung nggak? Kan udah pasti itu ya. Bisa dihitung nggak? Bisa. Enggak. Nggak bisa dihitung. Itu yang kita sebut dengan namanya angka Tuhan. Pernah dengar yang namanya dibagi 0 uncertainty? Tidak terhingga? Iya kan? Nah, itu kita sebut dengan angka Tuhan. Kalau 1 itu nggak ada rumusannya dalam statistik. Yang ada dalam rumusan statistik itu adalah probabilitas 0 dan 1. Oke? Jadi kamu belajar 4 tahun, kamu cari antara 0 sampai 1. Gitu. Kalau misalnya di computer science, angka 0 dan 1 itu adalah angka biner gitu ya kan. Mereka memakai, wah udah pasti-pasti aja. Tetapi dalam sosial humaniora yang kita cari antara 0 dan 1. Kebayang nggak? Nah, kalau misalnya laki-laki bisa nggak melahirkan? Bisa nggak? Enggak, Pak. Enggak. Tapi Lucinta Luna? Gimik kali, Pak, itu. Jadi Lucinta Luna dia mengatakan bahwa diri dia hamil nih. Padahal dia laki-laki yang tidak mungkin. Ya. Nah, di dalam statistik itu kita kan mempunyai hipotesa ya kan? Tapi di dunia luar itu pernah kejadiannya. Pernah kejadian kayak gitu. Kamu tahu yang namanya Evelyn nggak, yang pacarnya Ami, yang istrinya Ami? Tahu ya kan? Dulu kan dia jadi cowok tuh. Iya kan? Tahu-tahu dia bisa hamil gitu loh. Kebayang nggak? Jadi nanti di dalam hipotesisnya, kamu kan udah punya keyakinan bahwa cowok itu nggak hamil. Berarti kalau cowok itu nggak hamil, kamu udah punya keyakinan 100%. Berarti kamu pakai hipotesisnya miring kanan sama miring kiri, nggak pakai two tail. Berarti kamu akan mempunyai kesalahannya type 1. Gitu, jelas. Type 1 error. Jadi gampang aja kalau misalnya kamu bilang, kira-kira nih kesalahannya dia di mana? Di type 1 atau di type 2? Gitu. Tapi kalau misalnya bilang gini, bisa nggak wanita nggak hamil? Bisa. Iya kan? Itu ada probabilitanya. Misalnya
Umur 17 dia 90% bisa hamil. Umur 20 dia berapa persen hamil. Gitu ya. Kan ada probabilitanya. Giliran di umur 50 wanita bisa nggak hamil? Bisa, tapi kemungkinannya kecil. Ya, contoh kayak Vena Melinda ya kan? Ya, Vena Melinda dia bilang hamil melulu ya kan? Ya, dia mengakui bahwa, nah itu berarti type 1 atau type 2 error. Kita mempunyai wanita itu dia punya two tail gitu loh. Wanita itu bisa hamil, tapi kita nggak yakin. Jelas ya? Filosofinya kayak gitu di statistik. Jadi kayak misalnya pengaruh misalnya motivasi. Pengaruh motivasi itu dibagi dua, internal, eksternal. Ya kan? Kita ngukur nih, benar nggak? Kalau pacar itu memotivasi atau mendemotivasi, mana yang benar? Mana yang benar? Ada yang bisa jelasin? Memotivasi atau mendemotivasi pacar itu? Contoh paling gampang. Gini, Dinda telepon Pak Osri. Pak Osri, kita belajar jam berapa? Jam 5 sore. Wah, jam 7 sore. Akhirnya jam 7 malam. Ya kan? Padahal ini malam dia janjian ketemu sama pacarnya. Ngerti ya? Berarti pacarnya itu mendemotivasi dia untuk belajar. Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi ada yang kita sebut dengan ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang kita kejar. Nih kalau buku nih udah 5 chapter nih belajarnya. Ini berapa menit nih? Sejam lah ya. Nanti tenang aja, bukunya Pak Osi kasih. Kamu baca bahasa Inggris ya kan. Dijamin kamu akan nggak ngerti nantinya. Bukannya ngerti, nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sains semakin kita pelajari, semakin bodoh kitanya, semakin nggak ngerti apa yang dipelajarin. That's the science gitu loh. Semakin kita belajar, semakin kita nggak ngerti. Nah, statistik itu bak lautan luas. Mau belajar dari mana, mau sama siapa, nanti dia mempunyai mazhab yang berbeda-beda. Mazhab statistik itu ada macam-macam. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini. Mazhab statistik itu kita lihat dari analyze, regression. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak di sini, mahasiswa? Inilah dia mazhabnya. Jadi kalau kamu mau belajar yang mana dulu? Kan kayak gitu ya kan? Ada yang namanya linear, ada automatic linear modeling, ada curve estimation, ada PLS, partial least square, ada binary logistic, ada multimonial logistic, ada ordinal, ada probit, ada cobit, non-linear, rate weight estimation, sama two-state least square. Wah, gila. Pertanyaannya mau belajar ini semua nggak? Kamu akan belajar ini semua kalau kamu jadi dosen. Oke? Kita belajar ilmu cepat lulus, bukan belajar ilmu semuanya. Kalau belajar ilmu semuanya, nanti kalau kamu jadi peneliti baru kamu belajar ilmu semuanya. Kenapa kayak gitu? Karena lautan luas nih. Ini baru regression aja. Kalau korelasi bisa bivariat, partial, distance, sama canonical correlation. Gila nggak tuh? Ini dari mazhab-mazhab yang berbeda nih.
Jadi kalau misalnya mau belajar, iya, kalau Pak Osi sih belajar apa yang mau keluar dalam ujian aja, bener nggak sih? Setuju nggak? Dinda mau belajar semuanya nggak? Enggak, pusing. Enggak, kalau mau ujian kamu belajar semuanya nggak? Enggak, yang keluar aja, Pak. Yang keluar aja kan? Jadi, di dalam statistik itu kita belajar yang keluar aja. Soalnya kalau kita belajar semuanya bisa gila. Bukan gila sih, pusing aja kepala. Ini kalau misalnya kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana gitu ya. Nah, ini yang kita pelajarin. Jadi ilmu kita itu nanti kita akan masuk kepada asumsi klasik. Asumsi klasik. What is asumsi klasik? Asumsi klasik itu adalah yang sudah ada normalitas, multikolonialitas, regresi, heterokardesitas, sama ada beberapa lagi yang harus kita alami. Jadi pada prinsipnya uji asumsi klasik itu, wah klasik Pak, Beethoven gitu ya, bukan. Uji asumsi klasik itu adalah dia mengacu kepada struktur yang sudah dibuat orang terdahulu mengenai analisis data kuantitatif. Di mana data kuantitatif itu dia berdasarkan angka-angka ini. Pernah nonton filmnya sih itu belum yang dapat Oscar? Beautiful Mind. Pernah nonton nggak? Brilliant pernah nonton? Wah, coba nanti cari filmnya ya. Dia sampai dibilang orang gila gara-gara angka-angka kayak gini. Tapi dia bisa menemukan rumus. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang statistika itu nggak bisa kita apa tuh namanya, nggak bisa kita kuasain nih. Dalam arti dia mempunyai pikiran luas. Dari angka-angka ini maksudnya apa gitu ya. Dari sampling ini dia masuknya apa. Nah, nanti kita belajarnya asumsi klasik dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Ada yang mau tanyakan? Ananda? Nggak ada? Brilian? Ya. Ya, Brilian. Apa yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, Pak Osi, cukup lumayan capek hari ini. Kita nggak usah lama-lama. Namanya kelas, yang penting ngelihat mukanya doang. Nanti kita pelajarin lagi, ya kan? Pokoknya jangan pusing pelajarannya Pak Osi, karena kalau kalian pusing, kalian nggak akan jago nantinya. Orang jago itu mensimplify pelajaran. Jangan pelajaran itu dibuat sulit, dibuat mudah untuk dimengerti. Jangan pakai bahasa buku, karena dengan bahasa buku itu Anda nggak bisa menerangkan sama yang lain. Punya adik yang TK nggak? Kebetulan anak Pak Osli TK nih. Ya. Nah, dia mempunyai kata-kata yang sulit Pak Osli cerna. Mungkin kata-kata Pak Osli juga sulit untuk dia cerna. Maka itu kita harus memudahkan sesuatu, jangan dibuat susah. Thank you Dinda yang telah mengorganisir sampai jam 7 malam. Nanti kita akan ada tambahan 2 sesi. Tenang aja, kalian nanti akan pusing sendiri dengan statistika. Sebelum pusing, kita jangan pusing duluan. Kita harus senyum dulu, ya kan? Semakin pusing, semakin gila nantinya. Oke guys, thank you very much sudah join di kelas Pak Osli. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, Pak Osli kasih tahu lagi sama Dinda. Oke ya, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak Osli, matiin ya Zoom-nya ya. Iya, Pak. Thank you. Assalamualaikum.